Halo, selamat siang. Jumpa lagi kita pada hari ini dalam kelas manajemen keperawatan. Apa kabar kalian? Semua, Bapak harap kalian semua baik-baik saja dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan kelas manajemen keperawatan dengan topik metode pengelolaan sistem pemberian asuhan keperawatan profesional. Jadi ceritanya setelah kita mengetahui tentang perencanaan, kemudian pengorganisasian, kemudian kita menetapkan um, layanan keperawatan yang akan dilakukan oleh rumah sakit, oleh klinik saya itu metodenya menggunakan apa. Nanti kita akan belajar di sini ya. Pilihannya ada berbagai metode pengelolaan sistem pemberian asuhan perawatan profesional. Baik, selamat menyaksikan selama kurang lebih 30 menit dalam video ini. Pada topik pengelolaan sistem pemberian asuhan keperawatan profesional, kita mempunyai dua pokok bahasan, yaitu pertimbangan pemilihan model metode asuhan keperawatan dan jenis model metode asuhan keperawatan. Baik, kita masuk yang pertama, yaitu pertimbangan pemilihan model metode asuhan keperawatan apa saja. Pertimbangan yang pertama adalah sesuai dengan visi dan misi institusi. Ini jadi jelas ya bahwa dasar utama penentuan model pemberian asuhan perawatan ini ya kita harus melihat visi dan misi rumah sakit kita apa. Terus kemudian kita pilih model yang cocok untuk pelayanan pengelolaan asuhan perawatan di rumah sakit saya yang mana ya, begitu ya. Jadi kita melihat visi dan misi rumah sakit. Yang kedua, dapat diterapkannya proses keperawatan dalam asuhan keperawatan. Nah, di sini bahwa proses keperawatan itu kan merupakan unsur yang penting ya. Ya, yang harus kita perhatikan adalah proses kesinambungannya asuhan keperawatan kepada pasien. Kesinambungan dalam arti apakah rencana asuhan itu berkesinambungan dari dinas pagi ke dinas sore ke dinas malam, kembali ke besoknya, mulai dari pasien masuk sampai dengan pulang. Apakah asuhan keperawatan yang kita berikan itu berhasil dengan menggunakan pendekatan metode yang saya pilih, yang rumah sakit pilih. Nah, ini kan menjadi bahan evaluasi nanti bagi rumah sakit. Nah, jika ingin dicapainya adalah keberhasilan asuhan keperawatan, kemudian kesinambungan pelayanan keperawatannya baik, maka saya akan memilih metode pengelolaan asuhan keperawatan yang A. Gitu ya. Jadi, jadi dasar pertimbangan ini apa mau target kita seperti apa. Begitu. Pertimbangan yang ketiga adalah efisien dan efektif dalam penggunaan biaya. Kalau kita bicara tentang efisien dan efektif, maka ada dua hal yang terkait di situ, yaitu waktu dan biaya. Jadi, bagaimana agar asuhan perawatan itu dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu. Tercapainya, apakah tercapainya tujuan atau tidak, begitu sesuai dengan target waktu pada perencanaan asuhan keperawatan. Sehingga pada akhirnya apakah dengan keberhasilan dari asuhan yang saya berikan itu membuat pasien saya menjadi cepat pulih sehingga lama rawat pasien di rumah sakit itu menjadi lebih pendek yang nanti akan berdampak pada efisiensi biaya misalnya. Bagaimanapun suatu model yang dipilih itu tentunya memberikan dampak yang positif kepada perusahaan atau rumah sakit tempat kita bekerja tentang waktu dan biaya. Namun dalam pemilihan metodenya juga kita memperhatikan dari kemampuan rumah sakit. Soalnya nanti akan dijelaskan plus minus dari setiap model yang kita pilih itu seperti apa. Ya, kelebihan dan kelemahannya. Ada beberapa metode mungkin yang tidak membutuhkan jumlah perawat yang banyak. Sehingga tentu akan efisiensi dari segi biaya misalnya dalam penggajian perawat. Namun dalam lama rawat mungkin akan mempengaruhi. Itu kan nanti ada hitung-hitungannya. Begitu ya. Berikutnya yang keempat, terpenuhinya kepuasan pasien, keluarga, dan masyarakat. Ya, bahwa kelancaran, tujuan akhir dari asuhan keperawatan itu adalah kepuasan pelanggan atau pasien terhadap asuhan yang diberikan oleh perawat. Begitu kan? Oleh karena itu, model yang baik adalah model asuhan keperawatan yang dapat menunjang kepuasan pelanggan tersebut. Jadi tentu untuk mengetahui kualitas layanan asuhan perawatan, salah satu pengukurannya adalah dengan kepuasan pasien, keluarga, dan masyarakat. Begitu pasien mau pulang, itu akan dibagikan form di mana kepuasan pelanggan, keluarga, masyarakat itu sudah ada ketetapan pertanyaannya yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Yang kelima adalah
kepuasan dan kinerja perawat. Kita ketahui bahwa kelancaran pelaksanaan suatu model itu sangat ditentukan oleh motivasi dan kinerja perawat. Nanti kita lihat kelebihan dan kelemahan dari setiap model itu. Sehingga nanti model yang dipilih itu harus dapat meningkatkan kepuasan perawat, bukan justru menambah beban kerja dan frustasi dalam pelaksanaannya. Ada jenis beberapa metode pengelolaan asuhan perawatan yang sepertinya menjadi rutinitas harian dan akhirnya perawat menjadi jenuh. Ada juga yang sepertinya sibuk, namun perawat merasakan bahwa dia diberikan kesepakatan untuk mengembangkan dirinya, menambah kompetensinya, menambah ilmunya, sehingga dalam suasana dan kondisi pekerjaannya itu benar-benar sangat menyenangkan. Pertimbangan yang keenam adalah terlaksananya komunikasi yang adekuat antara perawat dan tim kesehatan lainnya. Kita tahu bahwa komunikasi secara profesional sesuai dengan lingkup tanggung jawab itu juga menjadi dasar bagi pertimbangan penentuan model pengelolaan asuhan keperawatan ini. Dengan tujuan bahwa model asuhan keperawatan ini diharapkan nanti dapat meningkatkan hubungan interpersonal yang baik antara perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Ada jenis model pengelolaan yang menimbulkan kepuasan kepada profesi yang lain. Sehingga yang dikatakan kolaborasinya ini benar-benar tercapai. Contoh misalnya perawat puas dengan dokternya, dokter puas dengan perawatnya, atau perawat dengan puas dengan nutrisionisnya, nutrisionis puas dengan perawatnya, dengan menerapkan satu model pengelolaan asuhan keperawatan yang tepat di rumah sakit itu. Yang semata-mata tujuannya apa? Ya untuk kesembuhan pasien. Mari kita lihat satu persatu jenis model metode asuhan keperawatan. Yang pertama adalah fungsional. Tentu ini menjadi tidak asing ya bagi kalian ya, metode pengelolaan dengan fungsional. Apa itu? Jelas, yang pertama berdasarkan orientasi tugas. Berorientasi orientasi tugas, misalnya ada perawat obat, ya, ada perawat pendamping visit dokter, ada perawat tindakan keperawatan yang lain, misalnya memasang infus. Jadi ada kekhususan, ada perawat luka. Jadi selama dinas yang dikerjakan tindakannya adalah mengganti perawatan luka, mengganti perban dan sebagainya dari pagi sampai ke pulang. Semua pasien dia lakukan itu, seandainya dia misalnya ada di bangsal bedah. Yang kedua, perawat melakukan tugas tertentu berdasarkan jadwal kegiatan yang ada. Oke, ketika masuk dinas, maka Pak Budi misalnya hari ini perawatan luka semua pasien gitu ya. Pak Anwar di obat. Jadi tugasnya hanya satu itu, dari mulai pagi sampai dengan selesai dinas. Dilaksanakan karena terbatasnya jumlah dan kemampuan perawat. Ya, perawat melaksanakan 1-2 jenis intervensi perawatan kepada semua pasien di bangsal. Jadi akhirnya ditimbulkan ya gitu. Akhirnya si Budi ahli mengganti perban gitu ya. Master of perawatan luka gitu ya. Kemudian sedangkan si Anwar master of obat, ahli dalam obat. Karena ahlinya yang dilakukannya cuma 1 intervensi, 1-2 intervensi saja. Meskipun begitu, ada kelebihan dan kelemahan dari fungsional ini. Kelebihan yang pertama adalah yang disebut ini manajemen klasik, artinya ini sebenarnya udah lama ya, yang metode yang dulu banget, menekankan efisiensi. Artinya tenaga perawat tidak butuh banyak-banyak yang ada di ruangan itu. Dan pembagian tugas yang jelas dan pengawasan yang baik. Jelas karena saya hari ini sebagai perawat obat, ya, medicine nurse dulu disebutnya. Nah, itulah kerjaan saya, membagi obat kepada pasien, ngurusin obat pasien. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Sangat baik untuk rumah sakit yang kekurangan tenaga. Oke, tadi sudah Bapak jelaskan. Perawat senior menyibukkan diri dengan tugas manajerial. Sedangkan perawat pasien diserahkan pada perawat junior dan atau belum berpengalaman. Ayo dek, tolong dek pasang infus. Gitu kan? Sedangkan yang seniornya
lebih ke manajerial biasanya ya. Lapor dokter gitu ya, berkolaborasi dengan profesi lain, kemudian menyampaikan sesuatu kepada pasien tentang program perawatan dan pengobatan, lebih ke situ biasanya. Kelemahannya adalah tidak memberikan kepuasan pada pasien maupun perawat. Kepada pasien puasannya artinya dia dipegang oleh banyak orang pasiennya. Satu, privasinya mungkin akan terganggu. Kemudian dia bingung kepada siapa dia harus misalnya ingin menceritakan tentang keluhannya yang sifatnya mungkin lebih privasi. Dia bingung harus bertemu dengan siapa jika ingin ada sesuatu yang ingin disampaikan. Akhirnya ini akan mempengaruhi kepuasan dari pasien. Nah, kepuasan perawat apa? Nah, kalau pasiennya membaik, nanti siapa? Bingung kan? Ini kerjanya rame-rame soalnya ya. Jadi nggak kelihatan prestasi si perawatnya. Begitu. Sedangkan kalau pasiennya memburuk, pun tanggung jawabnya menjadi berkurang karena juga dikerjakan rame-rame. Kalau ada kesalahan, nah lebih repot lagi. Kesalahan tindakan, contoh misalnya hal yang terburuk terjadi. Akhirnya siapa? Menyalahkan rame-rame. Itu yang terjadi kalau fungsional, kelemahan yang pertama. Kelemahan yang kedua, pelayanan keperawatan terpisah-pisah, tidak dapat menerapkan proses keperawatan. Soalnya beberapa tindakan perawatan dikerjakan si A, si B, nanti siapa lagi yang menegakkan diagnosa? Yuk, siapa lagi nanti yang merencanakan? Ya, apakah itu sesuai dengan rencana perawatan tindakan dikerjakan oleh si A? Itu kan akhirnya menjadi tanda tanya, ya, tanda tanya yang besar bagi perawat. Kemudian yang ketiga, persepsi perawat cenderung pada tindakan yang berkaitan dengan keterampilan saja. Kalau udah diminta keterampilan yang lain, aduh gimana dong, nggak bisa nih, gitu, tolong temani, gitu. Ya, karena dia ahlinya di bagian tertentu saja, terampilnya di bagian tertentu saja. Metode yang kedua adalah kasus. Satu, berdasarkan pendekatan holistik dari filosofi keperawatan. Jadi yang dilihat adalah secara menyeluruh keadaan pasien tersebut. Dan ketika mengetahui keadaan menyeluruh pada pasien tersebut, maka pasien A baiknya merawatnya adalah si perawat B. Gitu. Kemudian yang kedua, perawat bertanggung jawab terhadap asuhan dan observasi pada pasien tertentu. Tadi sudah ditentukan, pasien A dirawat oleh perawat B. Setiap pasien dilimpahkan kepada semua perawat yang melayani seluruh kebutuhan pasien pada saat mereka dinas. Ini misalnya hari ini saya megang pasien A, kemudian ada 5 pasien misalnya di ruangan itu. Nah, besok pagi saya belum tentu memegang pasien A, mungkin saya dipindahkan oleh pasien B, ya. Mungkin besoknya kembali lagi ke pasien A. Namun tetap saya memegang satu hari itu adalah satu pasien. Ini biasanya terjadi di ruang apa? Yang seperti ini. Biasanya ada di ruang ICU, ya kan? Melihat kasus per kasus pasien. Bed 1 di ruang ICU itu pasien bed 1 perawat A, pasien bed 2 perawat B, begitu. Sehingga dikatakan oleh Nur Salam bahwa rasio untuk metode ini adalah 1:1. Pasien banding perawat itu 1:1. Jadi 1 pasien 1 orang perawat. Nah, pas ya. Biasanya di ICU kan seperti itu. Oke, sekarang kita lihat kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya adalah perawat lebih memahami kasus per kasus. Yang kedua, sistem evaluasi dari manajerial menjadi lebih mudah. Bapak pikir ini udah jelas, tidak perlu penjelasan lebih lanjut. Sedangkan kelemahannya belum dapat diidentifikasi perawat penanggung jawab. Karena tadi yang Bapak bilang, bisa saja hari ini ketika saya dinas dengan teman saya si Budi, maka saya diberikan bed pasien nomor A di bed 1. Ketika saya yang dinesnya dengan si Wati, mungkin berdasarkan karu ruang ICU-nya, pindah aja lah, mungkin si Pak Podo di bed 3 aja gitu ya, biar Wati yang di bed 1. Jadi saya akan pindah tugas saya. Beda, jadi pasien yang saya kelola beda sama yang kemarin. Sehingga tanggung jawab saya terhadap si pasien itu juga menjadi lemah. Yang kedua, perlu tenaga yang cukup banyak karena rasionya tadi 1 perawat, 1 pasien, dan mempunyai kemampuan dasar yang sama. Dia ngerti semua tindakan perawatan, dia harus paham. Berikutnya adalah metode tim. Nah, metode ini mungkin yang lebih familiar dengan Bapak Ibu semua ya, apalagi yang
sudah dinas di rumah sakit dan rumah sakitnya sudah akreditasi. Ya kan minimalnya harus tim ya. Ya bagi rumah sakit yang akreditasi, pasti arahan dari kegiatan tersebut adalah metode tim minimal di ruangan itu. Nah, apalagi untuk rawat inap. Yang pertama, berdasarkan pendekatan pada kelompok. Jadi ada dibuat kelompok-kelompok. Tim 1, tim 2 itu dikatakan kelompok. 6-7 perawat profesional dan perawat pelaksana bekerja sebagai satu tim. Ada nurse, ada vokasi, disupervisi oleh ketua tim. Sama seperti struktur organisasi yang kita buat minggu yang lalu. Metode ini menggunakan tim yang terdiri atas anggota yang berbeda-beda dalam memberikan asuhan keperawatan. Biasanya perawat dibagi dalam 2-3 grup per tim. Atau bisa juga ya, misalnya dalam tim itu ditambahkan selain tenaga profesional juga tenaga teknikal, ADM-nya, administrasi tim 1. Bisa juga ditambah dengan pekarya ya, pembantu perawat, dimasukkan dalam tim tersebut. Sekarang kita lihat kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya adalah memungkinkan pelayanan perawatan itu dilakukan secara menyeluruh. Dia yang merencanakan, dia yang melakukan. Kira-kira ada nggak yang tertinggal atau lupa? Tidak ada ya. Mulai dia yang pengkajian lanjutan, dia yang menegakkan diagnosa di tim itu, kemudian dia yang merencanakan tindakan, sampai dia sendiri yang melakukan tindakannya, dan dia yang mengevaluasi. Saya pikir itulah yang disebut dengan keperawatan yang menyeluruh. Beda sama yang fungsional tadi, beda ya, terpisah-pisah perawatnya. Yang kedua, mendukung pelaksanaan proses keperawatan. Yang disebut dengan proses keperawatan itu mulai dari pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi, tujuan, intervensi, implementasi, evaluasi, itu kan satu rangkaian ya. Nah itu dilaksanakan dengan lebih baik. 3, memungkinkan komunikasi antar tim sehingga konflik mudah diatasi dan memberikan kepuasan kepada anggota tim. Puas terhadap anggota tim karena tim saya berhasil nih mengelola pasien saya dengan baik. Konflik terjadi karena memang sudah dibagikan. Ya, semakin kecil ruang lingkup, maka konfliknya akan semakin kecil. Semakin besar ruang lingkup, semakin rame-rame kita ngerjain kepada pasien itu, konfliknya akan semakin besar. Nah, ini akan terhindar dengan metode tim. Namun ada kelemahannya. Kelemahannya adalah komunikasi kadang sulit dilaksanakan pada waktu-waktu sibuk karena satu tim sibuk dengan timnya sendiri, pasiennya sendiri mengelola, dengan tim lain, sehingga biasanya jarang untuk komunikasi satu sama lain. Namun alternatif pilihannya, solusinya adalah dengan melakukan case conference. Jadi, tim saya ada kasus nih, saya akan presentasi tentang kasus unik di tim saya. Nanti tim 2 yang mendengarkan. Tim 2 mendengarkan, kemudian mereka akan belajar, ya mungkin nanti tim 2 mendapati kasus yang sama. Berikutnya adalah metode primer. Nah ini juga ya, akreditasi sangat mengharapkan rumah sakit ini menjalani metode yang primer. Ya kami sudah mulai mencoba yang primer ini dan kami sudah mulai membuka satu ruangan untuk metode primer ini. Kita lihat, mungkin kita tahu profesi lain ya, contohnya dokter. Dokter itu megang satu pasien secara penuh, mulai dari pasien itu masuk sampai dengan pasien itu pulang. Tidak dioperkan kepada dokter-dokter yang lain. Nah, di primer juga seperti itu. Ketika pasien itu masuk, kemudian menjadi tanggung jawab nurse Budi, maka Budilah yang merawat pasien itu dari mulai masuk sampai dengan pulang. Sama seperti alokasi pasien atau daftar pasien yang kita buat kemarin sebagai tugas. Nah, itulah primer. Ya kan? Ada yang nanti tingkatannya macam-macam, ada yang kalau ruangannya itu nurse semua, maka itu benar-benar kayak dokter kita profesinya. Karena yang hanya bisa melakukan pengkajian lanjutan, kemudian diagnosis, menegakkan diagnosis dan intervensi itu kan nurse. Ya kan? Oleh karena itu, jika semua di ruangan itu S1 nurse, maka enak kita. Kerjanya udah seperti profesi dokter mungkin yang lebih dulu ada. Kita lihat untuk lebih jelasnya. Berdasarkan pada tindakan yang komprehensif, menyeluruh, sama seperti yang tim. Kemudian perawat bertanggung jawab terhadap semua aspek askep. Mulai dari pengkajian, sampai evaluasi itu oleh satu orang. Nah kalau tim tadi masih bisa tuh
dikerjakan oleh anggota timnya yang lain, oleh 3. Namun kalau primer ini, dialah semuanya. Sehingga dia benar-benar bertanggung jawab kepada pasien itu. Jika ada kolaborasi dengan profesi lain, maka dia yang akan bersama-sama kolaborasi dengan dokter misalnya. Jika ada nutrisionis yang visit ke ruangan, maka dia, si PPJA-nya, perawat penanggung jawab asuhannya yang mendampingi bersama-sama kolaborasi dengan nutrisionis. Kemudian yang ketiga, metode penugasan yaitu satu perawat bertanggung jawab penuh selama 24 jam. Jadi ketika dia di rumah, pasiennya ada masalah di luar masalah yang ditemukan pada pengkajian, di luar diagnosis yang sudah ditetapkan, di luar rencana tindakan perawatan yang sudah ditetapkan, maka perawat yang ada di ruangan menelpon menggunakan esbar tebak. Ya, mungkin yang saya sudah tahu ya, nelpon dengan esbar tebak kepada perawat primer atau PPJA atau nurse yang sedang di rumah. Jadi sama kan kita seperti dokter. Yang jika ada pasien mengalami penurunan, peningkatan tanda dan gejala, atau penurunan kemampuan, maka kita akan menghubungi dokternya. Nah ini juga sama. Ketika terjadi perubahan itu, maka yang kita hubungi adalah si perawat primernya ini. Mulai dari pasien masuk sampai keluar rumah sakit. Keren kan? Keren. Baik, kita lihat kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya, ya tentu bersifat kontinuitas dan komprehensif, berkesinambungan. Ya karena saya yang melakukan segalanya, semuanya untuk pasien itu askepnya. Perawat primer mendapatkan akuntabilitas yang tinggi terhadap hasil dan memungkinkan pengembangan diri. Ini yang saya sebut untuk pengembangan diri. Artinya ketika saya tidak mampu, maka saya akan cari tahu. Ketika saya tidak bisa, maka saya akan belajar. Ketika saya ada kesulitan, nah bagaimana? Oleh karena itu nanti kita lihat. Ya, di metode primer ini biasanya sudah harus ada perawat spesialis di rumah sakitnya sebagai clinical case manager. Ya, CCM-nya sudah ada. Berikutnya adalah pasien merasa dimanusiawikan. Askep bermutu tinggi, pelayanannya efektif. Nah, dimanusiawikan karena trust-nya terbina banget ya, karena yang bertemunya sama si perawat A terus gitu ya. Tidak bertemu dengan banyak orang, tidak bertemu dengan banyak perawat dalam hal ini. Askepnya bermutu tinggi karena benar-benar dianalisa, saya concern, ya, saya fokus dengan pasien saya. Kemudian pelayanannya juga efektif. Efektif ini kenapa? Tidak terjadi miss atau tidak terjadi tumpang tindih tindakan. Ini yang disebut dengan efektif. Fenomenanya kan di ruangan seperti itu. Pilihannya dua. Kalau nggak lupa semuanya, double yang dikerjakan. Udah ya Bu, udah suster sama perawat yang sebelumnya. Nah, ketika kita datang kan kita udah menghabiskan waktu berapa menit? Udah menghabiskan tenaga kita berapa menit? Ketika kita melakukan tindakan, nggak taunya sudah dikerjakan oleh teman saya. Atau malah semuanya mengharapkan, oh kayaknya udah dikerjakan sih ya. Begitu mau pulang, belum. Nah, jadi bingung. Ya kan? Sehingga pelayanannya menjadi tidak efektif. 4. Dokter mendapat informasi yang komprehensif. Oke, di bukunya tertulis dokter, tapi saya pikir semua profesi akan mendapatkan informasi yang komprehensif. Karena si perawat, si PPJA-nya ya tahu segalanya tentang si pasien. Yang terjadi fenomena sekarang kan, gimana nih? Oh tadi itu gimana obatnya? Nanya sama temennya. Gimana tadi lukanya, siapa yang ganti perban tadi? Gitu kan. Oh gimana? Jadi nanya sama temennya. Sementara yang seniornya itu kan mendampingi dokter ceritanya. Dia nggak ikut, nggak tahu. Nah beda sama yang primer ini, dia akan tahu segalanya tentang pasien itu. Kelemahannya hanya dapat dilakukan oleh perawat yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang memadai, mampu mengambil keputusan, mampu kolaborasi. Yaitu siapa? Ya nurse, gitu ya. Ya nurse yang mempunyai kemampuan ini. Makanya kalian yang sedang mengambil nurse ini akan menambah kompetensi kalian untuk salah satunya dalam pengelolaan asuhan keperawatan. Namun, apakah ini bisa dilakukan rumah sakit? Bisa, jika SDM-nya cukup. Ya, kalau di rumah sakit jiwa,
kami baru mulai belajar ya, baru beberapa bulan, sekitar 2 atau 3 bulan ini, untuk ada satu ruangan yang perawat primer, di mana satu ruangan itu perawatnya nurse semua. Ya, baru belajar. Meskipun yang lainnya juga saya pikir masih banyak yang harus diperbaiki, tapi nggak apa-apa ya, itu adalah proses. Nah, jika ada tempat Bapak Ibu semua yang dilihat SDM-nya kira-kira memadai, maka cobalah untuk buat primer. Itu suasananya akan harusnya berbeda, lebih nyaman dan enak. Nah, melihat mungkin keterbatasan dari perusahaan atau rumah sakit, maka bisa juga dilakukan metode kombinasi. Biasanya yang dikombinasikan itu antara tim dengan si primer ini. Dua ini yang disebut dengan MAKP atau MPKP. Ya, ini berdasarkan referensi yang berbeda ya. Yang nanti bisa disesuaikan dengan kondisi rumah sakit Bapak Ibu semua. Kita lihat yang pertama yaitu MAKP. Model asuhan keperawatan atau MAKP ada yang disebut dengan MAKP pemula. Di ruangan itu ada nurse atau D4 sebagai CCM-nya, ya, Clinical Case Manager, di mana 1 nurse itu megang 25 sampai 30 pasien. Tapi bukan dia yang merawat, tapi dia sebagai Clinical Case Manager. Kemudian D3 sebagai perawat pelaksana. Ya. Jadi dengan kata lain di ruangan itu isinya D3 semua kebanyakan. Kemudian MAKP 1. Ya, pada MAKP 1 itu sudah ada nurse spesialis di rumah sakit tersebut sebagai CCM, Clinical Case Manager, di mana nurse spesialis itu memegang 9 sampai 10 pasien di seluruh ruang rumah sakit itu, yang menjadi konsulen dari perawat nurse-nya. Nurse sebagai perawat primer. Jadi kalau ada yang kesulitan, maka dia akan konsultasi ke nurse spesialis. Dan D3-nya sebagai perawat pelaksana yang ada di ruangan ini. Nah, Nur Salam ini sumber ya, referensi ya, dari buku Nur Salam Manajemen Keperawatan tentang MAKP. Ya, kemudian ada MAKP 2, di mana ada nurse spesialis, dan nurse spesialisnya sepertinya sudah ada di ruangan, maka nurse spesialisnya satu orang megang 3 perawat primer, jadi dia mendampingi 3 nurse. Kemudian nurse spesialis juga megang pasiennya 9 sampai 10 orang, dan D3-nya sebagai perawat pelaksananya. Kemudian untuk MAKP level 3, ada dokter perawatan kliniknya sebagai konsultan di rumah sakit itu. Kemudian ada nurse spesialis 1:3 perawat primer, jadi 1 perawat spesialis, 3 nurse sebagai konsulennya. Kemudian nurse-nya sebagai perawat pelaksana. Ya, ini menurut Nur Salam. Ada lagi referensi yang lain kita lihat. Nah, referensi yang ini adalah dari Profesor Budi Anakeliat dan Akemat yang menyebutkan tentang model praktek keperawatan profesional tadi. Ya, campuran ya, kombinasi antara primer dan tim. Yang disebut dengan istilah MPKP transisi. Jika di ruangan tersebut masih ada tenaga perawat atau SPK, di mana Karu dan Katimnya masih D3 keperawatan. Ada disebut dengan MPKP pemula. Semua tenaga perawat adalah D3 keperawatan. Kemudian ada MPKP 1. Karu dan Katimnya adalah nurse, perawat pelaksananya adalah D3. Kemudian MPKP 2, ada nurse spesialis. Mayoritas nurse di ruangan itu ada tenaga D3 keperawatan. Sedangkan di MPKP 3 ada dokter keperawatan, ada nurse spesialis di rumah sakit itu, dan semua perawat nurse yang ada di ruangan itu. Nah, melihat dari jenis-jenis metode pengelolaan asuhan perawatan yang sudah kita bahas bersama ini, silakan kira-kira Bapak Ibu menilai mana kira-kira yang cocok untuk perusahaan atau rumah sakit saya bekerja. Dengan mempertimbangkan yang tadi, ya, mempertimbangkan aspek-aspek yang di awal yang sudah Bapak jelaskan tadi. Baik, demikian kelas kita pada siang hari ini. Bapak harap kalian bisa memahami dan mengerti tentang berbagai metode pengelolaan sistem pemberian asuhan keperawatan profesional. Ya, silakan diterapkan di tempat kerjanya masing-masing, khususnya kalian yang bekerja di lahan praktek seperti rumah sakit, klinik, ya. Baik, sampai jumpa di kelas minggu depan.